Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kedua kita di mata kuliah proses perusahaan sesuai dengan silabus materi dan kontrak perkuliahan. Hari ini kita akan membahas apa tuh materinya? Difusi molekuler dalam gas ya. Ini share screen-nya udah kelihatan ya. Sudah, Bu. Kita langsung lihat difusi counter itu yang berlawanan arah ya. Difusi yang berlawanan arah pada mol yang sama. Equimolar itu mol yang sama, di mana yang berdifusi ini adalah gas dalam fase gas. Nah, kalau kalian lihat di sini, ada gambar yang ada di sini. Ini saya ngambil gambarnya dari buku Giancopis. Ada dua bejana. Ini saya anggap bejana ya, atau vessel ya. Bejana yang pertama dan bejana yang kedua dihubungkan dengan tube. Ini tube-nya. Setiap bejana diberi pengaduk. Ini pengaduk ya. Diberi pengaduk. Ya. Nah, di bejana yang pertama itu ada gas A dan B. Di mana konsentrasi totalnya itu P total P besar ya. Kemudian konsentrasi gas A di bejana 1 itu PA1. Konsentrasi gas B di bejana 1 itu PB1. Kalian perhatikan P-nya ini lebih kecil, berarti ini tekanan parsial. Kalau P-nya besar, tekanan total. Jadi ini saya harap sudah paham. Di bejana 2 itu juga ada gas A dan B, tapi konsentrasinya berbeda, PA2, PB2. Yang terjadi di sini, pada bejana yang pertama ini, saya kasih nomor Romawi ya, di bejana yang pertama itu konsentrasi gas A besar, lebih besar daripada konsentrasi gas A yang ada di bejana 2. Tetapi untuk konsentrasi gas B-nya lebih kecil dari di bejana 2. Otomatis gas A yang ada di bejana 1 itu dia jalan-jalan lewat tube-nya menuju ke tempat yang konsentrasi lebih rendah, yaitu di bejana 2. Pun demikian dengan gas B. Dia jalan dari bejana 2 ke bejana 1. Sampai mol kiri dan kanan sama atau setimpal. Ini maksudnya ya. Nah, yang disebut counternya ini di mana? A jalan ke 2, B jalan ke 1, berlawanan arah kan ya? Jadi nggak cuma satu gas aja yang berdifusi. Nggak cuma gas A aja yang berdifusi, gas B juga berdifusi ke bejana 1. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, bagaimana ceritanya? Bisa tolong minta bacain, Syifa.
Gas A dan B pada tekanan P konstan berada di dalam dua bejana besar yang dihubungkan dengan tub di mana difusi molekular keadaan tunak atau steady state terjadi. Pengadukan di masing-masing bejana menjaga konsentrasi di dalamnya seragam. Tekanan parsial PA1 lebih besar dari PA2 dan PB2 lebih kecil daripada PB1. Molekul A berdifusi ke arah kanan dan molekul B ke arah kiri. Karena tekanan total P konstan, mol net A yang berdifusi ke kanan harus sama dengan mol net B yang ke kiri. Jika tidak begitu, tekanan total tidak akan konstan. Secara matematis, J AZ sama dengan min J BZ itu persamaan 1, di mana Z menunjukkan arah jadi sering dihilangkan sehingga persamaannya menjadi JB sama dengan min DBA dikali DCB per DZ untuk persamaan 2. Karena P sama dengan PA ditambah PB sama dengan konstan, maka C sama dengan CA ditambah CB untuk persamaan 3. Jika didiferensialkan menjadi DC sama dengan DCA ditambah DCB untuk persamaan 4. Nah, di sini udah lebih jelas ya dari yang cerita saya. Tapi kita lihat lagi tadi mana ya? J ini apa sih? J bintang ini kemarin flux mol ya. Flux mol kan, kalau flux massa N besar kan ya. Nah, flux mol A itu negatifnya flux mol B, di mana flux mol nilai J-nya ini angkanya sama. Yang membedakan hanya arah. Arah itu kan vektor. Makanya kalau A-nya plus, B-nya negatif. Seperti itu. Dilihat di sini. Ya. Nah, kemudian karena Z di sepanjang arah Z, JAZ, JBZ, Z-nya itu yang mana? Z itu antara titik 1 ke titik 2. Ini Z. Jarak. Bu, kok titiknya di sini, enggak di sini, titik 2 di tengah-tengah bejana? Tidak. Kenapa? Sama kayak kalau kalian tempat dia mengalir duluan, tempat dia keluar, pintunya itu dihitung titik awal. Ya, dia jalannya itu kan di sini. Yang A jalan ke arah 2, yang B dari 2 jalan ke 1. Jadi jaraknya yang dilihat di sini. Mulai dari pintunya, tempat dia mengalir, ya, tempat dia keluar masuknya. Nah, untuk di sini pada persamaan karena tekanan total P besar sama dengan ini harusnya P kecil ya, P kecil A ditambah P kecil B itu konstan, maka seperti ini persamaannya. Nah, harap ini nggak ada masalah, kita lanjutkan. Kalau persamaan JLZ itu, tadi kan di minggu lalu itu sudah diketahui seperti ini, ya kan? Kalau persamaan ini kita masukkan ke dalam persamaan 2 tadi, yang JB, ya, kan JA sama dengan min JB, menjadi persamaan yang 5 ini. Nah, kita substitusikan persamaan 4. Persamaan 4 tadi yang mana? Persamaan yang diferensial bukan? Ya, kita substitusikan ke dalam persamaan 5 ini. Coba kita lihat persamaan 4-nya apa. Ya, diferensial ya, DC sama dengan DCA ditambah DB. Di sini akan menjadi DAB sama dengan min DBA. Kalau di sini ini jadi nanti plus DBA, DCB per DZ, min DAB. Ini
Z-nya bisa sama. CACB-nya konstan. Berarti tinggal min DAB sama dengan DBA. Atau bisa juga DAB sama dengan min DBA. Jadi bersamaan 6. Persamaan 6 ini terjadi bisa digunakan untuk campuran gas biner. Biner hanya untuk 2 campuran gas. Gas A dengan gas B, di mana koefisien difusi DAB-nya untuk A yang berdifusi di dalam B, nilai koefisien, nilai ya, bukan tanda plus minusnya ya. Nilainya itu sama dengan nilai B berdifusi ke dalam A atau DBA. Kita langsung bahas contoh soal 621. Bisa kalian buka di buku Gian Koplisnya. Kalau di buku Gian Koplis dalam bahasa Inggris ya. Gas amonia atau A berdifusi melalui tabung dengan panjang 0,1 meter yang mengandung gas nitrogen pada tekanan sekian. Suhunya 298 Kelvin. Diagram mirip dengan gambar 1. Coba dibuka PDF-nya, buku Gian Koplisnya, gambar satunya kayak gimana. Pada titik 1, PA1 sama dengan 1,613 kali 10⁴ Pascal. Di titik 2, PA2-nya tekanannya 0,507 kali 10⁴. Nilai DAB itu segini, 0,23 kali 10⁴ meter kuadrat per sekund. Yang dia minta, yang A, itu hitung GA. GAZ ya, flux mol A. Pada keadaan tunan. Yang B, dia minta ulangi hitung tapi untuk nilai JB. Sekarang silakan dilihat dulu apa tadi? Buku Gian Koplisnya. Contoh 621. 621 itu halaman 386 atau halaman 401. Kan dia ngomong gambarnya sama dengan gambar 621. 621 itu sama dengan gambar yang tadi, guys, yang di halaman pertama tadi ya. Gambar yang pertama tadi yang ada bejana dihubungkan, itu sama. Kelihatan nggak saya share PDF? Enggak, Bu. Oh, PT masih doang. PPT ya. Karena kalau lagi jelasin nggak sempat lihat WA. Orang Haidar keluar masuk juga diklik-klik aja. Ini kalau nongol. Si Mutia minta dikonfirmasi gimana caranya. Nggak nongol. Nggak muncul buat di admit. Tadi saya mau share screen PDF. Nah ini gambarnya. Sama kan ya? Kan saya ngambil dari sini. Kita lihat ya. Di sini ini soal versi bahasa aslinya. Sekarang kita kembali ke PPT tadi. Ternyata PPT sama PDF harus stop share screen baru buka yang file karena beda jenis file ya. Oke, kita sampai kita lihat.
Nah, kalian kalau di sini kan ditulisnya langsung penyelesaian, tulis aja dulu diketahui. Sekarang silakan kalian catat dulu soalnya ke buku catatan masing-masing, kalian buat sketsa diagramnya ya. Saya nggak pakai penggaris dan ini beneran sketsa pecah kadut ini ya. Bejana 1, bejana 2. Ada gas amonia A diketahui lagi gas nitrogen. Berarti di sini ada PA1, PB1. Ada P besar ya, P total. PA2, PB2. Itu 2. Apa lagi? Jaraknya berapa di sini? Jarak Z sama dengan delta Z sama dengan 0,1 meter. PA1, oke. Terus PA2, tekanan. Oh maaf, ini PA1 1,013, tekanan total 1,0132 kali 10/45 PA. Kalau seperti ini kalian cari nilai PB-nya ya. Untuk menghitung nanti di flux B. Nah, sekarang kita langsung menghitung di flux A. Kalau flux A itu kalau flux A, JAZ atau J bintang A aja, itu sama dengan rumusnya apa sih? Min DAB ya, dikali DCA dibagi DZ. Diintegralin, berarti JA sama dengan min DAB parsial ya, PA2 kurang PA1 dibagi R kali T kali delta Z. Kayak gini nggak, atau Z2 kurang Z1 boleh ya. Angkanya sudah diketahui semua? Sudah kan? Untuk nilai PA1, PA2 ada kan ya? Nah, sekarang coba dihitung. Dapatlah DAB-nya berapa itu. Hitung dulu. Sama nggak nanti dengan yang di sini? Nah, nantinya kan ditanya nih, flux B, JB berapa? Kalau saya jadi kalian, saya kasih tips ya, biar cepat kalau nanti kalau ujian, atau mungkin kuis, atau ketika kerja. Kalau sudah diketahui kondisi awalnya seperti ini, diketahui mana tintanya equimolar counter diffusion, difusi berlawanan arah yang molnya sama, ya, berarti apalagi dengan keadaan boro-boro keadaan punah, jadi ketika disuruh menghitung JB, langsung aja JB sama dengan min JA. Ya enggak? Reverse tuh persamaan yang mana? Persamaan yang pertama ini. Non ketemu. Enggak usah capek-capek lagi ngitung. Kalau di sini, ini buat konfirmasi aja. Benar enggak? JA sama dengan min JB, makanya dihitung dulu ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nanti kalau ujian bisa aja JB sama dengan min JA bisa. Dengan syarat kondisinya mol yang sama, counter diffusion. Nanti kan macam-macam nih difusi. Difusi jenis difusi yang berbeda, tidak bisa yang ini digunakan. JA sama dengan min JB ditembak langsung nggak bisa. Ya, cukup jelas penjelasan hari ini untuk 621. Kalau ada pertanyaan silakan. Ibu mau Kalau nanya, Bu. Iya, monggo, Puspita. Berarti kalau misalnya keadaannya, kalau misalnya ada soal dengan keadaan yang sama kayak gini, terus ulangi untuk JB-nya langsung aja dimasukin min JA? min J, itu boleh Bu berarti? Nggak usah pakai Kalau cara lagi?
Boleh. Kalau saya boleh, saya nggak suka yang bertele-tele soalnya. Ya, tapi yang di contoh soal ini coba kamu hitung JB-nya berapa. Jadi buat konfirmasi aja, sama nggak nilainya itu? Nilai ya, angkanya itu sama nggak? Tinggal beda di arah kan, plus minus ini kan menunjukkan skala vektor ya, menunjukkan arah. Kalau sama saya itu paling nanti ini, kalau kondisi yang sama nggak perlu dihitung, kasih aja minus. Tapi harus ada pernyataan alasan kamu apa. Gitu Mbak. Cukup jelas Puspita? Jelas Bu, terima kasih. Iya, masalah. Kalau sama saya nggak usah ribet-ribet ya. Kalau ada cara yang lebih ringkas dan caranya itu nggak salah, caranya itu benar, ya ngapain kita pakai jalan yang berliku-liku? Bukankah waktu kita sangat pendek? Ya, coba sekarang dihitung, benar nggak kayak gini hitungannya? Monggo. Kalau ada pertanyaan sambil jalan silakan. Saya tunggu ya, karena kita masih ada 2 contoh soal lagi habis ini. Sampai 10.25 ya, kita 10.25 lanjut ya. Slide berikutnya, silakan dikerjakan dulu ya.
Oke, udah 5 kita lanjut dulu. Ngitung JA ini kan hampir gak jauh beda sama yang soal 611 ya. Sama example 611. Kita lanjut ke kasus yang B. Jenis difusi yang B itu adalah difusi yang secara umum, kasusnya yang sering dijumpai ya, umum dijumpai, itu gas A dan gas B ditambah ada konveksi di sini. Kita baca. Saya boleh minta tolong Dwi tolong dibacain, Dwi. Ada Dwi Aditya. Iya Bu, yang B ada general cases of diffusion of gas A and B plus convection. Yang pertama itu ketika seluruh fluida bergerak dalam jumlah besar atau aliran konveksi ke kanan. Lalu yang kedua, konveksi di mana? konvektif ke kanan. Lalu yang kedua itu kecepatan atau laju rata-rata molar dari seluruh fluida relatif terhadap titik yang diam adalah atau meter ini per bukan second. Atau, ini satuannya ya. Satuannya, ya, satuan kecepatan rata-rata mol. Terus yang ketiga. Lalu yang ketiga itu senyawa A masih berdifusi ke arah ke kanan. Kecepatan atau laju difusi UAD diukur relatif terhadap fluida yang bergerak. Lalu yang keempat itu kecepatan relatif A terhadap titik yang diam adalah jumlah kecepatan difusi dan kecepatan rata-rata atau konvektif. Terima kasih. Nah, konveksi di sini bukan berarti perpindahan panas secara konveksi. Konveksi di sini maksudnya ada pergerakan dalam jumlah besar yang mengakibatkan aliran ya dari satu titik ke titik yang lain. Ini contohnya. Dia menggambarkan alirannya seperti ini. UA itu kecepatan aliran dari mol A dari kiri ke kanan, dari misal titik 1 ke titik 2. Kalau tadi kan kalian dari titik 1 ke titik 2 gitu ya. Nah, kalau UAD itu sampai ke titik tertentu, pas di tengah-tengah, apakah di pinggirnya. Nah, ini kayaknya hampir di tengah-tengah. Seperti itu ya. Nah, di sini kalau dibuat persamaan rumus dalam matematis, UA itu sama dengan UAD ditambah UM. Persamaan 7. Kalau persamaan 7 ini kita kali dengan konsentrasi A menjadi CA kali UA, CA kali UAD, dan seterusnya. Persamaan 8. Nah, persamaan 8 ini bisa kita nyatakan dalam flux menjadi persamaan 9. Ya. Jika N adalah flux konvektif total dari seluruh aliran relatif terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap itu di mana? Kita anggap ini titik. Titiknya nggak gerak. Ya, titik tetap. Maka persamaannya menjadi persamaan 10. N sama dengan CUM sama dengan NA ditambah NB. UM sama dengan NA tambah NB dibagi C. Kalau kita substitusikan persamaan 11 ini masuk ke dalam persamaan 10, maka NA sama dengan CA ditambah CA per C dikalikan NA plus NB. Gimana dia bisa seperti itu? Bolak-baliknya. Kita lanjutkan. Dari hukum Fick, NA sama dengan min DAB dan seterusnya. Kalau persamaan 13 ini adalah bentuk akhir untuk difusi dengan konveksi. Nah, ini jadi catatan. Ingetin aja persamaannya ini untuk hukum Fick. Ya, ini sama dengan yang GAZ itu, tetapi ini hukum Fick untuk difusi dengan konveksi. Udah agak rumit ya rumusnya ya, udah ada ekor-ekornya. Nambah, bukan cuma min DAB, DCA per DZ.
Kemudian difusi dengan konveksi itu ada juga yang equimolar counter diffusion. Kalau di sini itu Na sama dengan Nb. Dan bentuk konvektif dari persamaan 12 menjadi 0. Yang mana persamaan 12? Yang ini tadi. Ya, sehingga Na sama dengan Ja. Sama dengan min Nb sama dengan min Gb. Atau Ja sama dengan min Gb atau Na sama dengan min Nb. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, kenapa bisa jadi 0, Bu? Nah, karena dia equimolar counter diffusion. Ya. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Nggak ada, kita lanjut ke kasus yang C. Yang C itu special case. Keadaan yang khusus untuk A yang berdifusi melalui B yang tidak berdifusi, stagnan tetap, melalui kondisi yang tetap, di mana B-nya tidak berdifusi. Jadi yang aktif cuma A saja. Dalam hal ini, boundary atau batasan itu di ujung jalur difusi tidak dapat ditembus. Berarti tidak dapat ditembus sama si A atau impermeable. Sehingga senyawa B-nya nggak bisa melewatinya. Contohnya, penguapan pelarut organik ke udara, penyerapan gas ke dalam cairan. Untuk menurunkan kasus A-nya yang berdifusi dalam keadaan stagnan diam tadi, B-nya yang tidak berdifusi, itu NB sama dengan 0. NB sama dengan 0 ini kita masukkan ke dalam persamaan umum. Persamaan 13 yang mana? Persamaan hukum Fick yang ini tadi. Ya. Kita masukkan. Di mana tadi NB posisinya? NB itu yang paling belakang ya, di sini ya. Kalau NB-nya sama dengan 0 berarti CA/NA per C ya. Oke, benar. Jadi kan yang aslinya kan kalau persamaan 13 itu kayak gini. Kan? Karena ini sama dengan 0, jadi kita hapus. Tekanan total kita jaga tetap nilainya, dijaga konstan, sehingga persamaannya tinggal langsung kita masukkan konsentrasi. Kalau gas kan konsentrasinya itu kan menjadi tekanan ya. Ini kan Ca, berarti ini tekanan parsial. Kenapa? Karena hanya tekanan A-nya saja. Sehingga persamaannya menjadi persamaan 15. Kalau kita susun ulang persamaan ini dan langsung kita integralkan, dia akan berubah menjadi persamaan 18. Sampai sini ada pertanyaan. Rumusnya udah mulai agak sih, belum jelimet banget, ya kan? Udah mulai keluar cacing, integral, ada ln, udah mulai ada agak lebih variatif ya. Nah, persamaan 18 tersebut kita tulis dalam bentuk nilai rata-rata log B yang inert. Inert di sini berarti tidak bereaksi. PBM sama dengan PB2 dikurang PB1 per ln PB2 per PB1 itu sama dengan PA1 kurang PA2 per ln P dikurang PA2 dibagi P min PA1. Ini persamaan 19. Persamaan 19 ini kita masukkan ke persamaan 18 sehingga diperoleh persamaan Na sama dengan DAB kali tekanan total dikalikan tekanan selisih dari tekanan parsial A dibagi RT kali Z2 kurang Z1. Ini sih kalau biar nggak ribet, kalau mau ngapalin rumus delta Z aja ya, kan jarak dikali PBM. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Saya kalau udah sampai sini diam itu bingung saya. Ada antara dua. Satu ngerti, dua nggak ngerti. Ini lebih yang nomor 1 apa nomor 2 nih?
Lanjut ya. Langsung kita ke contoh soal 622. Nah, di contoh soal 622 mulai kita agak sedikit sih, mulai nyari data di belakang ya, halaman appendix. Di sini adalah difusi air yang melalui tempat yang stagnan, di mana udaranya tidak berdifusi. Jadi kalau kalian lihat di sini ada tabung reaksi. Isinya itu liquid benzen. Ada udara di atas. Kita baca ya. Di sini liquid benzen, kok di sini air? Coba saya cek dulu. Apa tadi? Buku Gian Koplis. Kalian coba buka buku Gian Koplis example 622. Oh, memang air. Terus ini. Oh, pantas. Diagramnya hampir sama dengan gambar 622A. Yang tadi benzen tadi itu adalah gambar dari 622A ya. Saya buka dulu Gian Koplisnya. Difusi air melewati tempat yang stagnan yang tetap di mana udara tidak berdifusi. Air di dasar dari cup metal, cup logam, ditahan pada temperatur 293 Kelvin. Di sini nih pernyataannya nih. Ini nih. Ya, gambar 622A. Kalau kita lihat ke atas, gambar 622A-nya itu yang liquid benzen. Tapi yang kita gunakan itu bukan liquid benzen di soal yang ditanyakan, apa yang diketahui tadi air ya. Berarti ini air atau air di dasar tabung logam yang sempit ditahan pada suhu tetap 293 Kelvin. Tekanan total udara, kalau total berarti P besar ya. Diasumsikan udaranya kering itu segini, 1 atmosferik. Ya benar. Suhunya adalah 293 Kelvin. Air menguap dan berdifusi melalui tabung udara. Tabungnya ini tabungnya ya. Dan jalur difusinya Z1 ke Z2. Mana Z1, Z2? Permukaan air ini dianggap titik nomor 1. Mulut tabung itu dianggap nomor 2. Jadi dari titik 1 sini ke titik 2. Jaraknya 0,1524 meter. Berarti saya tarik ini ya. Diagram mirip dengan gambar di samping. Oh, ini udah dibikin mirip ya. Hitung laju penguapan pada kondisi keadaan tunak dengan menggunakan satuan SI unit kilogram mol per sekon meter kuadrat. Difusivitas uap air di pada tekanan 1 atm dan temperatur pada temperatur 293 Kelvin dan tekanan 1 atm adalah 0,25 kali 10⁻⁴ meter kuadrat per sekon. Asumsikan sistemnya isotermal. Gunakan satuan SI. Isotermal kalian ingatlah buku lagi kalian ingat termo. Kemarin bagaimana isotermal. Kita langsung lihat penyelesaian. Yang diketahui apa? Kalau di sini langsung penyelesaian. Kita tulis dulu deh diketahui. Kalian gambar, tapi jangan liquid benzen, tapi kalian rubah jadi air ya. Diketahui apa tadi? Difusi air melalui tempat yang stagnan, udara tidak berdifusi. Kemudian tekanan total 1 atm. P besar 1,013 dan seterusnya. Apalagi? DAB udah dia tulis nih di sini. DAB
dengan 0,25 kali apalagi yang diketahui? Suhu ya. Kemudian tadi isotermal. Apalagi? Oh ya, jarak. Berapa meter tadi? Angkanya nggak cantik, 152. Kemudian udah ini aja. Nah, kita butuh data untuk menghitung. Kenapa? Kita nggak tahu konsentrasi airnya berapa. Konsentrasi air dalam bentuk gas ya, berarti uap air ya. Konsentrasi uap airnya berapa? Konsentrasinya di sini bukan dalam bentuk mol per volume, tetapi dalam bentuk tekanan parsial, P kecil, karena uap air itu dimasukkan dalam kategori gas. Gimana mau mencarinya? Datanya mau dihitung. Kalau ada data, ngapain kita hitung? Buka apendik A2. Di apendik A2, itu berarti di buku Gian Kopis. Kalian ini mirip-mirip kayak termo, sambil kalian buka buku PDF-nya ya. Bukalah apendik A2. A2 itu banyak sekali. Ini udah A3. Bukunya buku kuno sih ya, jadi nggak bisa diklik. Kalau termo kan bisa ngambil dari bookmark. Oke. Ini apendik A2. Kelihatan ya? Kalau dilihat di apendik A21 itu kalor laten, panas laten penguapan. Yang mau kita cari tadi tekanan kan ya, tekanan parsial uap air kan. Jadi ada di tabel A22 tekanan uap air. Suhunya tadi berapa? Suhu diketahui berapa? 298 Kelvin, Bu. 298 apa 293? 293, Bu. Maaf. Kita ngantuk. 293. Ya. Sekarang ambil tekanannya. Kamu mau pakai satuan yang mana? Kalau mau pakai satuan English unit, bisa pakai milimeter Hg. Tapi yang diminta tadi SI ya, di soal. Kalau diminta SI, ambil yang ini. Dapat ya nilainya ini ya. Nih. Dapat 2,338. Sekarang kembali ke soal tadi. Nah, maaf. Mana? Oh, sini. Jadi kita kembali lagi ke sini. Berapa tadi tekanannya? Di sini udah dia tulis BA1 0,338. 17,5.
Ini dia mau rubah dalam bentuk Pascal. Ini ngapain belibet banget ya? Kalau saya ya, saya nggak usah diambil dari MMHG, kan ini udah ada nih. Ya enggak? Ya enggak? Kilo Pascal kan tinggal dikali 10 pangkat 3 kan guys? Jadi di sini nggak usah capek ngitungnya. PA1 berapa tuh? 2,338 kali 10 pangkat 3 Pascal. Ya kan? Jadi don't trust 100% lah materi yang diberikan. Langsung aja ambil aja ini. Kalian mau yang mana? Mau satuan SI unit? Ambil yang ini 2,338. 2,338 satuannya apa diambil? Kilo Pascal. Rubah dalam Pascal kali 10,3. Ada pertanyaan? Jelas ya? Kemudian PA2 berapa? PA2-nya nggak ada, 0. Kok 0, Bu? Kan air. PA2 itu pada fase cair. Fase cair berarti konsentrasi mainnya, mol per volume, bukan tekanan uap. Bukan tekanan parsial. Makanya tekanan parsial A2 E0. Kok bisa gambar yang ini? Bentar, gambar yang ini mana sih? Titik yang 2 mana? Oh, di atas, maaf. Pas di atas ini nggak ada air. Airnya baru mau jalan ke atas. Ngerti nggak? Jadi airnya belum ada di A2. Maaf. Bukan satuan, bukan cair ya. Saya lupa lihat gambar lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Bukan fase cair. My mistake, I'm sorry. Dan ini PA2 sama dengan 0 karena di titik 2 tidak ada air. Tidak ada atau belum ada ya, karena A-nya kan baru mau bergerak ke atas. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, nggak ada yang bertanya. Kita lanjut, kita kerjakan. Kemudian kita butuh nilai apa? Konstanta gas. Gimana ini? Kita butuh nilai konstanta gas. Coba sekarang konstanta gas, kalau saya sih nggak perlu buka tabel appendix A11 segala ya. Kan kalian dari dulu udah kenal tuh sama konstanta gas. Tinggal kalian pilih nilai angkanya itu mau yang mana, tergantung satuan. Kalian mau pakai satuan apa? Kalian sesuaikan, baru kalian pilih. Ya. Kemudian kita menghitung nilai tekanan parsial BM. Tekanan parsial BM dengan persamaan PB1 sama dengan P min PA1. PB2 sama dengan P min PA2. Ini kan tekanan total itu sama dengan tekanan parsial senyawa A ditambah tekanan parsial senyawa B. Kalau di titik 1, P sama dengan PA1 tambah PB1. Sampai sini paham ya? Ya, kan yang mau dicari PB. PB sama dengan P kurang PA aja. Dapat angkanya segini. Oh, dia mau rubah jadi ATM-nya. Yang kilopascal tadi kalian rubah dalam ATM. Silakan. Ribet amat ya.
Saya kurang setuju dengan cara yang ini ya, guys. Menurut saya hidup kita itu sudah kompleks, sudah ribet. Jangan dibikin makin ribet. Ya enggak? Kenapa jadi ATM terus nanti balik lagi ke Pascal? Saya coret nggak apa-apa ya? Ya. Langsung aja. PB1 sama dengan P-nya tadi berapa P? Tekanan total diketahui. Tuh, tekanan total udah dalam Pascal 1,01325. Ya enggak? Ya kan? Dikurang sama tekanan awal PA1 2,338. 1,0 berapa tadi? Ada yang bisa tolong saya, bantu saya diktekan tekanan P-nya, tekanan total berapa? 1,013 25 Ya. kali 10 pangkat 5, Bu. 10 pangkat 5 Pascal kan ya? Bukan Iya, ATM Bu. kan? ATM itu Iya, buat Bu. ngambil uang aja lah. Dikurang, tadi berapa yang dari tabel tadi? 2,338, ya kan ya? Kalau saya lupa tolong diingetin ya Bu, Ibu salah. Kayak gini kan? 10 pangkat 3. Wah, 10 pangkat 3. Kok jadi minus nilainya ya? Delolelolet. Tapi ini benar 2,341 kali 10 pangkat 3. Kalau di sini dia pakainya 1. Bentar. Di sini 1,0. Ya benar. 10 pangkat. Oh ya tadi kilo Pascal ya. Ini aja. Pascal. Berapa Pascal? PB1. Hitung. Sama enggak nanti nilainya dengan 0,976 dan seterusnya. Dah ya, dapat PB1 ya. Kita lanjut ke PB2. PB2 sama dengan P dikurang PA lagi PA2 yang PA. PA2-nya tadi 0, jadi P sama dengan 1,01325 kali 10 pangkat 5 Pascal kan ya? Sudah ya. Sekarang kita hitung PBM. PBM sama dengan PB2 dikurang PB1 dibagi ln PB2 per PB1. Sama dengan PB2 berapa? 1,01325 kali 10 pangkat 5 Pascal dikurang PB1 berapa? Berapa ini tadi hasilnya guys? 100,912 Bu. Gimana? 100, 100. 100,912. 912, Udah Bu, itu. Kan pangkat 3 Bu, jadi nggak ada komanya lagi. oh ini nggak ada dikali-kali 10 pangkat 11 gitu nggak ada? Nggak ada Bu. Oke, cuman segini aja ya. Ini suara Jaini ya? Ibu maaf, kalau ini Ya. beda hasilnya Bu. Hasil Kalau kalkulasi. kayak gini, udah dihitung PBM-nya? Bukan yang PB1-nya beda sama J. Oh, yang nilai Vina. Berapa yang Vina? 9,8987 kali 10 pangkat 4. Nah, sekarang karena saya nggak ngitung, saya mau suara terbanyak. Ada yang beda lagi? Ini Saya, Bu. saya tandain ya. Ini Zaini. Mana ini penanya nih? Ini Zaini. Ini Vina. Saya siapa saya? Saya Ervina. Saya Zamza, Bu. Iya, Zamza berapa? Saya malah nggak ada komanya, Bu. 98.987. Ada yang mau ngasih tahu Zamza nggak? Jawaban Zamza sama jawaban Vina sama. Tapi Vina dibikin kali 10 pangkat 4. Kamu polosan aja, Mbak. Sama. Saya tulis Vina sama dengan Zamza ya. Yang lain gimana yang lain? Sama kayak Vina, Bu.
Sama kayak Vina, Bu. Sama kayak Vina. Iya, Bu. Bentar, ada yang samaan dengan Zaini nggak? Nggak ada. Zaini coba dicek lagi hitungannya. Mana Zaini? Oh, itu ada. Ya, Zaini mungkin tadi ada yang keliru ya. Coba dicek lagi. Kalau gitu karena emansi sapi, saya ngambil karena suara terbanyak ya. Saya ngambil yang ini ya. Ya, Zaini maafkan aku ya. Zaini 9,8987 kali 10 pangkat 4 ya. Mana Zaini? Hilang suaranya Zaini. Ini masih ada kamu Zaini? Hilang ya Zaini ya? Tuh Zaini ngambek tuh Vina. Urusan Vina 98987 ya. Saya nggak pakai 10 pangkatnya. Sama aja. Dikurang, dibagi ln PB2 ln 1,01325 kali 10 pangkat 5 dibagi 9897. Nah, berapa nih PPM? Coba dihitung. Kalau mau mudah sih ngitung kayak gini jangan di kalkulator. Di kalkulator ganti rumusan hilang dia. Mending dihitung pakai Excel. Jadi kan kelihatan. Jadi nanti besok kalau latihan soalnya mirip tinggal ganti angkanya aja. Copy sheet-nya aja. Coba berapa PBM-nya? Saya tunggu. Zaini jangan ngambek ya. Coba Zaini dihitung. Punya Zaini berapa PPM? Maaf Ibu, tadi suaranya hilang, Bu. Suara siapa? Suara siapa yang hilang Zaini? Semuanya sih Bu, mungkin jaringan saya. Oh, bisa jadi. Lagi hujan nggak di Bogor? Coba dihitung. Nanti sudah dapat PBM, masukkan, kita cari, ini saya kasih titik-titik ya, berapa Pascal ya. Kemudian hitung NA. NA ini kan flux massa A. Sama dengan persamaan yang terakhir ini ya, DAB kali tekanan total dibagi, ambil aja rumusan ini nih. Ya. Ini pindah sini. DAB-nya tadi berapa? 0, berapa? 23 apa 25 ya? 0,2 berapa? Dikali tekanan totalnya 1,0 itu. Nah, dibagi R-nya tadi pakai yang 8314,34 dikali T-nya 29. Oh, 298. T tadi 298 apa 293, guys? 293, Bu. 293 kan ya? Iya. Berarti don't trust this book 100%. 293 ya, kita input ya. Dikali dengan jarak Z2 kurang Z1 itu delta Z 0,1524 dikali PBM-nya nih. Udah ngitung belum? Berapa PBM-nya? Dikali konsentrasi A1 dikurang konsentrasi A2. Konsentrasi A2-nya 0, konsentrasi A1-nya 2,338. Jadi langsung aja 2,338 kali 10 sampai 3 Pascal. Cut. Berapa NA? Coba cek. Kita cek nih ya. Nilainya ini, nilai PBM-nya berapa, nilai NA-nya berapa. Meter. Saya tunggu. PBM-nya ini Bu. Raihan. 1,00
15 kali 10 pangkat 5. 5 atau min 5? 10 5. pangkat 5. 5 ya? 5 positif. Nggak jauh beda, bener sama tuh dengan yang ini ya. Ya kan Rehan? Coba yang lain. Ada yang sama, ada yang beda, silakan. Sama kayak Rehan, Bu. Oh, Rizky sama dengan Rehan. Sama Bu, kayak Rehan. Nah, berarti ini saya pindahin ke bawah. 1,0015 kali 10 pangkat 5. Masukkan di sini. Coba berapa NA-nya? Ya Pak, masuk aja Pak. Gimana? Ada yang sama? Belum. Hasilnya berapa NA? Masih nyari ya? Pakai Excel guys, biar enak. Jadi nanti kalian udah punya banyak template. Lama-lama pas mau ujian template-nya udah banyak hitungannya. Nanti tinggal ganti angka gitu loh. Tetap jawabannya dicatat di buku catatan. Ibu udah dapat hasilnya, Bu. Berapa Vina? 1,27427 kali 10 pangkat min 3. Berapa? Saya catat dulu 1,27 427 1,27 apa 427? 1,27427.
Gimana nih? 1,27427 kali 10 pangkat Min 3. min 3. Satuannya sama, kilogram mol per sekon meter kuadrat. Iya. Oke. Sambil nunggu yang lain. Coba yang lain. Mutia Hairunisa, berapa punya Mutia? Ibu, saya sama kayak Vina, Bu. Mutiara sama. Mutia berapa? Sama? Beda? Saya beda, Bu. Berapa Mutia? 0,20919, Bu. Ada kali 10 pangkatnya enggak? Enggak ada, Bu. Segini ya. Berarti ini 2,00 kali 10 pangkat min 1. Oke. Thank you. Yang lain? Ada lagi? Ada yang beda? Ada yang sama? Kayak Vina, Bu. Sama Bu kayak Vina. Sama kayak Vina. Oke. Ibu saya beda, Bu. Muas berapa Muas? Saya 1,59306 kali 10 pangkat min 7. Kali 10 pangkat min 7. Oke. Oke, thank you. Yang lain? Sama kayak Vina, Bu. Tiara sama kayak Vina. Ini kayaknya ngegrup yang cewek-cewek nih ya. Samsa, kamu udah nyampe belum? Hitungannya ada kelar belum Samsa? Berapa yang punya Samsa? Saya baru mau ngitung yang NA-nya, Bu. Tadi reconnecting. Mohon maaf. Oke. Ya. Devin, berapa Devin? Belum, Bu. Belum. Rainaldi udah? Masih ngitung, Bu. Nah, nggak kedengeran. Masih menghitung, Bu. Oke. Saya lagi males ngitung, jadi saya nungguin dari kalian. Kalau dilihat sih, kalau mau disuruh milih, saya lebih, kayaknya yang Muas lebih masuk akal. Cuman coba dicek lagi hitungannya. Mungkin ada yang keliru atau gimana. Ya, coba saya stop share screen. Saya cek buku campusnya. Dari appendix tadi mau balik lagi ke contoh 622. Ini kalian ada yang punya buku Gian Kopis yang terbaru nggak sih? Yang agak majuan dikit bukunya, nggak berasa kayak buku baca buku warisan gitu. Saya dapatnya yang file tua ini. Kalau yang di buku, dia dapatnya 1,595. Yang di buku ya. Ngajak musuhan ini tablet. Yang Vina saya hapus ya Vina ya. Saya mau nulis yang di buku 1,595 kali 10 pangkat min 7. Nah, yang dapatnya tadi beda. Nanti dulu lah Samsa, ini baru pertemuan kedua, kamu udah sakit kepala, nantilah. Ya. Yang tadi jawabannya beda, coba dihitung lagi. Yang jawaban Muas saya keep, oke, saya okekan ya, karena selisihnya sedikit. Sekarang untuk proses pemisahan, dari tadi saya perhatikan kalian bikin penetapan angka desimalnya sampai ada 6 angka di belakang koma ya. Sekarang saya minta 4 angka saja di belakang koma buat semuanya ya. Maksimal 4 angka di belakang koma. Silakan yang masih salah hitungannya, tolong dicek lagi hitungannya ya. Mungkin ada tanda kurung lah, ada yang salah. Yang mana yang didulukan kali-kali bagi-baginya itu biasanya nanti
Hasilnya beda. Jawaban yang benar segini. Oke? Kita anggap oke ya, karena kita masih ada satu contoh soal lagi. Sekarang kita lanjut ke yang jenis difusi yang keempat. Ya, ini materi yang keempat, yaitu koefisien difusi untuk gas. Koefisien difusi untuk gas, kalau pakai persamaan Chapman dan Enskog itu seperti ini. Lebih ribet ya, untuk mencari DAB, koefisien difusi, DAB-nya. Fuller, seperti ini rumusnya. Kalau dari tabel 622, difusi atom, volume difusi atom, dengan untuk apa ya, untuk Fuller, Scattler, dan Grading method, itu seperti ini tabelnya, ada di buku. Kita langsung masuk ke contoh soal lagi. 625. Sekarang udah jam 11:11. Yang tadi udah ketemu belum jawabannya? Masih belum kelar? Mana suaranya nih? Tidak kedengeran. Masih belum kelar ya? Belum, Bu. Oh, belum. Kalau saya kasih waktu 3 menit bisa selesai? Saya tunggu sampai 11:15 ya. Silakan diselesaikan contoh soal yang tadi ya, 622 ya. Sebelum kita masuk ke 625. Saya kasih waktu sampai 11:25. Silakan. Ibu Tiara dapat 1,5928 kali 10 pangkat min 7, Bu. Iya, Bu. Sama kayak Tiara, Bu. Ibu mohon maaf masih di mute, Bu. Ya Allah, saya dari tadi ngomong di mute ya. Oke, jawaban Tiara dan teman-teman nggak jauh beda dengan punya Muas. Kalau dibulatkan 3 angka jadi 1,593. Kalau dibulatkan 2 angka tetap di 1,59 kan ya? Ya kan guys? Jadi nggak apa-apa. Pokoknya tetap kalau angkanya banyak, jangan lupa 4 angka di belakang koma. Ya. Oke, udah selesai? 11:14.
11.15. Selesai nggak selesai, kita lanjut ke contoh selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan mengestimasi atau memperkirakan estimasi difusivitas campuran gas. Campuran gasnya tetap ada dua gas, gas A dan gas B. No, gas normal butanol dengan udara. Di sini normal butanol dianggap A, berdifusi melalui udara atau gas B pada tekanan 1 atm, pada tekanan atmosferik. Ini apa ini? Absolut. Dengan menggunakan metode Fuller dan kawan-kawan, kita diminta untuk menghitung DAB, difusivitas DAB untuk suhu 0 derajat, 25,9 derajat Celcius, dan untuk 0 derajat dan 2 atm absolut. Tekanan absolut 2 atm ya. Terus kita harus membandingkan dengan data eksperimen. Sampai sini jelas? Sekarang penyelesaian. Bentar ya, nafas dulu. Ngomong lama-lama pakai masker, nafas dulu. Penyelesaian, tekanan tadi diketahui 1 atm yang A untuk suhu 0 derajat Celcius ini sama dengan ditambah dengan 273,15. Mau 273 Kelvin boleh, mau 273,15 boleh. Serem amat lihat muka Samsah, pindah kamar ah. Nah, kemudian berapa massa? MA butanol. Ini kayaknya BM ya. Kamu cari BM berat molekul. BM butanol. C itu 12, H1, O16, H1. Total berapa? Benar nggak 74,1? Ya, satuannya langsung dia tembak, nggak pakai gram per gram mol, tapi kilogram per kilogram mol. Udara di sini 29. Jadi ini dia pakai M besar, M besar. Ya. Kalau saya langsung BM aja. Tulis aja lah seperti ini. Sampai sini oke lah. Ya, jangan sampai yang bikin bingung. Kemudian kita butuh tabel 622 lagi nih. 622. Oh, ini tabel 622 bukan apendik ya. Kita perlu data untuk karbon, hidrogen, oksigen. Dari tabel 22 jumlah volume difusi. Jumlah volume difusi gas A tadi apa? Normal butanol ya. Normal butanol itu C4H9OH. Itu berapa jumlahnya? 4 kali karbon. Karbonnya 16,5. Masukkan sini. Hidrogen ada berapa? 9. Salah, ada 10. Ini 9 tambah 1 kan? 10 kali hidrogennya berapa? Volume difusi 1,98. Masukkan sini. Oksigen ada berapa oksigennya? Ada 1 ya? 1 kali berapa oksigennya? Ini saya kasih panah ke sini ya, biar nggak bingung ya guys. Nah, berapa jadi total volume difusi untuk atom-atom yang ada pada butanol? 91,28. Nah, kalau udara berapa? Udara nggak usah pusing-pusing. Udah ada nih di sini, air. Air alias udara, air dalam bahasa Inggris ya, air. Ini ada 20,1. Masuk sini. Nah, sekarang coba kalian hitung. Sigma VA-nya sama nggak? 91,28. Saya tunggu. Kuliahnya selesai sudah. Oh iya, alhamdulillahnya kalian kuliah lagi jam 1 ya. Jadi ini bisa mundur sampai jam 12 sih. Kalau belum selesai bahas soal. Nah, selanjutnya dengan menggunakan persamaan yang tadi, yang DAB sama dengan, dia minta Fuller kan ya? Soalnya Fuller kan? Kalian cari persamaan Fuller yang ini nih. DAB sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7 T pangkat
T-nya suhu ya. Suhu yang A tadi kan 0 derajat, jadi 273 kan, pangkat 1,75 dikali 1 per MA. MA tadi berat molekul gas A ya, yang dihitung barusan ya. Nah, itu dimasukkan langsung di sini nih. Masukkan semua nilai-nilainya ke sini. Ya, dapat nilai DAB-nya 7,701. Biar enak, kalian tuliskan rumusnya. DAB sama dengan, ada yang bisa bantu diktekan rumusnya apa? Persamaan Fuller. Dengan menggunakan persamaan Fuller. Masih ngitung ya semuanya ya? Silakan hitung. DAB sama dengan 1 kali 10 pangkat 5. Dikali temperatur pangkat 1,75. Dikali 1 per M ditambah 1 per MV dibagi tekanan total seperti kuadrat. Tekanan total P. Aduh. Dibagi P besar kali sigma PA pangkat 1/3 ditambah sigma PB pangkat 1/3 ini dikuadratin. Ini persamaan Fuller. Silakan dihitung apakah hasilnya ini. Kalau dari eksperimen kita cek dari tabel 621. Di tabel 621 diperoleh hasil eksperimen orang itu 7,03 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per sekon. Sekarang kita mau cek nih hasil hitungan kita sendiri berapa. Coba dicek. Tiara udah dihitung berapa jumlah volume atom difusi, jumlah volume difusi atom gas A berapa untuk Lagi kita? dihitung, Bu, belum selesai. Oh, masih ngitung yang sigma ya? Enggak, Bu, yang DAB-nya, Bu. Enggak, saya nanyanya yang sigma, Oh, yang volume sigmanya difusi volume A berapa? benar, Bu, 91,8. Sama. Iya, Bu, sama. PB-nya kan nggak usah dihitung, ambil. Sekarang lagi ngitung yang di sini ya. Hati-hati ya kalau ngitung yang di sini karena ada pangkat 1/3, pangkat 1,75. Ibu, Ya. hasilnya sama Bu kayak yang di buku. Berapa? 7,701, Vina?
Iya, Bu. Oke, Dina sama. Tambahin. Zaini udah sampai mana Zaini? Belum? Sudah belum Zaini? Udah sih, Bu. Berapa nilainya? Beda apa sama? Beda dikit, Bu. Berapa punya Zaini? Dikitnya itu di mana? Coba saya lihat. 7, berapa? 7, gede sih, Bu. 7,906 Hah? kali Kali? 10 pangkat min 6. Oh, Zaini segini. Zaini kamu ngitungnya pakai Excel atau pakai kalkulator? Pakai kalkulator sih, Bu. Kalau pakai kalkulator kan hitungan sepanjang ini ada nanti dapat sekian, kamu buletin, baru kamu lanjutkan hitungannya, atau langsung segambreng ini. Segambreng ini langsung kamu masukkan semua enggak? Itu Bu ada sih pangkat-pangkatnya, Bu. Oh, kalau ini sih kalau saya saranin coba pakai Excel aja ya Zaini ya. Yang lain juga ya, coba pakai Excel ya. Iya, Bu. Oke. Nah, nanti kalian dapat nilai kalian berapa, terus kan data yang eksperimennya segini, 7,03 sekian. Mau tahu berapa penyimpangannya, ya, saya kasih rumusnya ya. Dia kan mau menyimpang 9,5%, seperti itu perbedaannya. Mau melihat perbedaannya itu di DAB hitungan, hasil hitungan, dikurang DAB data kalau di sini dari yang tabel 621 ya, dibagi DAB data dikali 100%. Nah, silahkan dihitung. Sama enggak? Sama berapa persen? Perbedaannya yang punya Zaini berapa? Yang punya Tiara, Vina berapa? Coba. Ibu, hasilnya 9,5%, Bu. 9,5%. Oh, sama persentasenya. Bentar ya. Saya mute. Bu. 9,5% ya? Itu pembulatan enggak? Iya, Bu, pembulatan. Aslinya 9, berapa? 4 berapa? 4,50 sekian gitu. Aslinya panjang, Bu, 9,54480,7 sekian. 9,54.
Zaini, kamu berapa persentase penyimpangannya, Zaini? Belum sih, Bu. Nah, dari tadi ngapain, Bang? Mau buka Excel tapi malah nge-lag, Bu. Oh, ya udah. Udah ya, sampai sini kayaknya cukup jelas ya semuanya ya. Kita coba lihat kalau menjawab soal yang B. Soal yang B tadi suhunya berapa? Dia minta suhu 25,9 derajat Celcius. Ditambah dengan 273 berapa Kelvin nih? 0,9. 3 tambah 5, 8. 7 tambah 2, 9. 298,9 ya. 298,9 Kelvin. Oke. Tinggal masukin aja rumusnya. Kenapa? Nggak perlu lagi kalian cari sigma VA VB, kan udah ada. MAMB udah ada. Fuller tadi kan persamaannya yang ini. 1 kali 10 pangkat min 7 dan seterusnya. Tinggal kalian gantikan sama suhu. Di sini. Dapatnya dia segini. Terus hitung hasil penyimpangan. Tadi udah tahu ya. Ya, cara ngitungnya ya, ini bukan X tapi kali. Kemudian kalau tekanannya P-nya 2,0 atm. Dihitung, sama juga. Nah, sampai sini ada pertanyaan? 11.31. Untuk menjawab soal B dan C itu nggak jauh beda dengan cara jawab di soal A, ya kan? Yang penting kalian cari datanya. Untuk mengerjakan difusi ini, kalian harus teliti masukin angka, teliti ya, teliti masukin angka, sabar mencari data, karena bolak-balik baca buku. Kalau bisa punya buku PDF-nya itu yang lebih bagus, jangan yang saya aja nggak sabaran buka Gen Koplisnya. Ya, ada pertanyaan, ada komentar, atau ada keluhan apa, silakan. Sebelum saya tutup 11.40. Jangan salah, ada tugas kok, ada respon kedua, dikumpul paling lambat nanti malam jam 23.00. Mumpung masih hangat ya, 3 soal. Kalau yang kemarin 1 soal, yang minggu lalu sudah saya koreksi semua, nilainya udah bisa kalian lihat kan di PJJ masing-masing ya? Ada nilainya. Oke. Cepet semua dapatnya ya. Ada beberapa yang berbeda jawabannya, tapi saya nggak lihat proses perhitungannya, langkah-langkahnya. Saya nggak lihat hasil akhirnya harus sama dengan yang saya hitung gitu ya. Aja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Samza, sakit kepalanya di mana? Itu janjian sakit kepala karena sekolah lagi rame. Enggak, udah pada pulang. Oke, jangan pusing-pusing ya. Semoga proses pemisahan bisa dapat gede ya, Samza. Oke, yang lain? Ya, yang lain? Bu, izin untuk screenshot, Bu. Oh iya, lupa dari tadi ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya ketua kelas. Saya main selonong aja. Samza, aktifkan kamera, kita foto dulu. Harusnya fotonya pagi ya. Kalau foto segini, ini matanya udah kayak kriep-kriep, udah suntuk semua gitu. Tenang aja. Pertemuan selanjutnya itu perhitungannya akan lebih indah lagi untuk diselesaikan ya. Ini masih sederhana. Silakan Renaldi. Saya nggak buka masker ya. Teman-teman on cam ya. 1, 2, 3. Oke. Udah, Bu. Udah. Oke, makasih ya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Zoom-nya saya tutup. Kalian mau rekamannya diupload di YouTube atau tidak? Saya tanya dulu. Takutnya nanti kan ada yang wajah-wajahnya kalau bicara kan kelihatan tuh nongol. Mau? Mau. Kalau termo kan saya suka sok rajin tuh, saya cut per example ya. Saya upload. Jadi kayaknya langsung gelondongan aja ya Zoom-nya ya, dari awal sampai yang hari yang nanti saya tutup ini ke stop record, saya langsung upload aja. Ibu, mohon maaf Ibu. Saya tadi lupa isi PJJ Bu. Nah lo, kenapa? Tadi saya udah buka, terus kan Ibu langsung Assalamualaikum. Terus saya langsung ke Zoom. Lupa Bu buat nge-submit. Besok-besok nggak boleh lupa ya. Ibu, maaf ya Ibu. Oke, berarti Mutiara Rahma nanti nongol di YouTube ya. Ini belum saya stop rekamannya. Oke.
Saya nanti kalau ini udah ini ya, berarti saya download dulu dari cloud, terus saya udah lupa karena udah libur berapa lama nih, udah berapa bulan ya nggak buka-buka YouTube, agak gaptek dosen kalian satu ini. Oke, nanti saya upload, mudah-mudahan sambil kalian ngerjain selesai kuliah jam 3 sore nanti bisa sambil ngerjain soalnya sambil buka ininya. Mudah-mudahan soal yang diberikan ada 3 soal, tolong dikerjakan dari problem Jan Koplis. Saya nggak lihat hasil akhir. Saya lagi-lagi saya tekankan. Saya nggak lihat hasil akhir, saya lihat cara langkah-langkah kalian menyelesaikannya. Kenapa? Kalau langkah-langkahnya benar, hasilnya nanti pasti benar. Paling cuman selisih koma. Ya, ada pertanyaan? Mukanya udah lelah? Udah pada lapar? Oke. Nggak ada yang puasa hari ini? Nggak ada ya? Wah, saya nggak ada teman. Oke deh, saya tutup kuliahnya. Tetap semangat, sehat ya. Jangan kendor protokol kesehatannya. Hari ini kami pegawai kampus sudah habis swab 2 orang yang reaktif. Kalau mahasiswa kan biasanya lebih tuh. Sampai di atas 10% biasanya ada ya, banyak yang reaktif. Biasanya jiwa muda menggelora, susah dikontrol buat nggak keluar rumah ya. Salam buat Tini Winnie Biti, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Tugasnya dikerjain ya guys, jangan lupa jam 11 malam paling lambat ya. Saya tutup Zoom-nya. Iya, Bu.